Perkenalkan, nama saya Zakia Badriatun Najwa dengan NIM akhir 092. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan modul ajar yang telah saya susun dengan judul Kasih Sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Modul ini untuk kelas 2 semester 1 dengan fase A menggunakan pendekatan kurikulum berbasis cinta atau KBC. Modul ini disusun untuk kelas 2 fase A semester ganjil tahun pelajaran 2026-2027. Alokasi waktunya 8 jam pelajaran terbagi dalam 4 kali pertemuan. Masing-masing mendapatkan 70 menit. Selanjutnya yaitu identifikasi kesiapan peserta didik. Sebelum menyusun langkah pembelajaran, saya terlebih dahulu memetakan kesiapan peserta didik dari sisi pengetahuan, sisi minat, latar belakang peserta didik, dan kebutuhan belajar bagi siswa. Dari sisi pengetahuan awal, anak-anak sudah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Namun mereka belum memahami bentuk konkret kasih sayang tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dari sisi minat, anak usia kelas 2 SD punya ketertarikan tinggi pada cerita atau dongeng Islami, bernyanyi bersama, aktivitas mewarnai, serta kegiatan berkelompok yang melibatkan emosi kasih sayang. Latar belakang siswa juga memiliki latar belakang yang beragam, dan ini mempengaruhi pembiasaan karakter mereka di rumah, terutama terkait peduli dan tutur kata santun. Kebutuhan belajar di sini saya memiliki 3, yaitu secara visual, auditory, kinestik. Visual sendiri yaitu peserta didik belajar melalui diagram sederhana, gambar atau ilustrasi kasih sayang di alam, dan video animasi kisah Nabi Muhammad SAW. Auditory yaitu peserta didik belajar melalui penjelasan guru, diskusi kecil, dan mendengarkan kisah keteladanan yang dibacakan secara ekspresif. Yang terakhir yaitu kinestetik. Peserta didik beserta melalui bermain peran seperti simulasi, tolong-menolong, membuat proyek kreatif, menempel origami, dan praktik langsung berbagai kebaikan sesama teman kelasnya. Selanjutnya yaitu ada tema kurikulum berbasis cinta. Modul ini mengangkat 2 dari 5 topik panca cinta, yaitu cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, serta cinta diri dan sesama manusia. Materi insersinya adalah mengenal sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta meneladani sifat-sifat kasih sayang Nabi Muhammad SAW sebagai wujud cinta tertinggi melalui pemahaman beragama dari sekedar rasa takut yang kaku menjadi rasa cinta yang menggerakkan murid untuk menyayangi diri sendiri, orang tua, teman, dan lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu ada karakteristik materi pelajaran. Materi di sini saya mencakup 2 hal, yaitu secara konseptual peserta didik memahami makna kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nama Asmaul Husna, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, serta memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad. Secara prosedural, mereka menerapkan cara meneladani sifat kasih sayang dan tersebut dalam perilaku sehari-hari.
Materi ini sangatlah relevan buat kehidupan nyata karena mengajarkan nilai kasih sayang sesama teman sebagai upaya anti perundungan, menghormati orang tua atau guru, dan merawat diri serta menjaga lingkungan. Tingkat kesulitannya mudah hingga sedang. Konsep kasih sayang Allah memang abstrak, tetapi aplikasinya dikemas melalui pengalaman langsung anak. Struktur materinya disusun sistematis, dimulai dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayang Nabi Muhammad kepada umatnya, hingga cara meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Nilai dan karakter diintegrasikan meliputi kasih sayang, syukur nikmat kepada Allah, peduli sesama, sopan santun, kelembutan hati, dan kerjasama sebagai cerminan anak soleh dan solehah. Selanjutnya yaitu dimensi profil lulusan. Yang pertama yaitu ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Rasul untuk meningkatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk meningkatkan kualitas iman. Yang kedua yaitu ada kewargaan. Menerapkan sikap kasih sayang tanpa membeda-bedakan dalam interaksi sosial di sekolah untuk membangun suasana kelas yang harmonis dan penuh cinta. Yang ketiga yaitu ada penalaran kritis. Mampu menunjukkan bukti-bukti sederhana di alam sekitar yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang keempat yaitu kreativitas. Menghasilkan karya kreatif seperti pohon kasih sayang atau kartu ucapan sebagai wujud ekspresi cinta kepada orang tua dan teman. Yang kelima yaitu ada kolaborasi, bekerja sama dengan kompak di dalam kelompok untuk mendiskusikan dan mempraktikkan contoh sikap kasih sayang. Yang keenam ada kemandirian. Kemandirian melakukan kebiasaan baik secara mandiri, seperti merawat barang pribadi dan membersihkan meja belajar. Yang keenam yaitu menjaga kesehatan dan emosional dengan menumbuhkan jiwa yang tenang lewat kesadaran bahwa dirinya selalu disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yaitu ada komunikasi. Komunikasi yaitu mampu menyampaikan ucapan kasih sayang, kata tolong, maaf, dan terima kasih secara lisan dengan bahasa yang santun dan penuh kelembutan. Yang selanjutnya yaitu ada desain pembelajaran. Salah satunya yaitu capaian pembelajaran atau biasa disebut dengan CP. Capaian pembelajaran PAI fase A kelas 2. Ini saya desain mendalam melalui pendekatan kurikulum berbasis cinta atau ABC, melalui elemen akidah. Peserta didik tidak hanya dituntut mengenal nama Asmaul Husna secara kognitif, melainkan diajak menghayati manifestasi sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mindful. Rasa cinta ini kemudian diperkuat lewat elemen kisah keteladanan yang menginternalisasikan sosok Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa kasih sayang bagi seluruh alam, sehingga memantik empati emosional anak sejak dini. Muara dari kedua elemen ini ditransformasikan secara nyata ke dalam elemen akhlak, di mana iklim belajar diarahkan pada budaya sekolah yang ramah anak dan bebas perundungan, penuh lisan santun,
Jadi, rekonstruksi CP ini pada dasarnya berfungsi mengubah paradigma pendidikan agama konvensional yang kaku menjadi ruang belajar yang penuh cinta, gembira, dan mampu melahirkan kesolehan dan soleh spiritual sekaligus menjadi kesolehan dan soleh sosial. Selanjutnya yaitu lintas disiplin ilmu. Di sini saya memiliki lintas disiplin ilmu ada 3, yaitu bahasa Indonesia, seni budaya, dan sosial. Modul ini juga saya integrasikan dengan disiplin ilmu lainnya. Dengan bahasa Indonesia, anak berlatih menceritakan kembali kisah Nabi Muhammad SAW atau menyusun kalimat sapaan dan santun. Dengan seni budaya sendiri, mereka membuat prakarya atau mewarnai kaligrafi bertema kasih sayang. Dan dengan sosiologi, mereka belajar membangun interaksi sosial yang rukun antar teman. Selanjutnya yaitu ada TP atau juga disebut dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran saya susun untuk 4 pertemuan. Pertemuan pertama yaitu peserta didik mampu menganalisis makna kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, serta menemukan buktinya di alam sekitar. Yang kedua yaitu pertemuan 2, peserta didik mampu menganalisis kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW yang penuh kasih sayang dengan keluarga, anak yatim, dan lingkungan sekitar. Pertemuan ketiga yaitu peserta didik mampu merinci contoh perilaku kasih sayang kepada sesama manusia dan makhluk hidup lainnya sebagai wujud meneladani Allah dan Rasul-Rasulnya. Pertemuan terakhir atau pertemuan yang keempat yaitu peserta didik mampu menyajikan hasil karya kreatif bahwa berterima kasih sayang dan merefleksikannya sebagai penguatan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Rasulnya. Yang selanjutnya yaitu ada indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Indikatornya meliputi 5 hal, yaitu peserta didik mampu menyebutkan arti Ar-Rahman dan Ar-Rahim dengan benar, menceritakan dengan bahasa sederhana kisah Nabi Muhammad SAW, menyayangi anak yatim, menunjukkan contoh perilaku kasih sayang kepada teman di sekolah, membuat produk kreatif atau kartu cinta berisi ucapan terima kasih untuk orang tua ataupun guru, dan menampilkan tutur kata yang sopan serta lemah lembut dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada iklim atau budaya madrasah. Saya juga merancang iklim pembelajaran yang ramah anak, dilandasi rasa saling menghargai dan menyayangi, serta bebas dari perundungan. Budaya syukur dibiasakan atas setiap nikmat yang diterima, dan anak didorong menjadi anak yang baik atau berbuat baik, peduli sesama, serta aktif menyapa dengan senyuman yang hangat. Topik pembelajaran konseptualnya saya rumuskan dalam 1 kalimat, yaitu indahnya hidup saling menyayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Rasulnya. Selanjutnya ada topik pembelajaran kontekstual. Di sini saya mengambil merumuskan dalam 1 kalimat, yaitu indahnya hidup saling menyayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Rasulnya. Selanjutnya ada kerangka pembelajaran.
Rangka pembelajaran di sini saya ada praktek pedagogik, yaitu model pembelajarannya secara discovery learning, pembelajaran berbasis proyek atau juga PJBL yang sederhana. Pendekatannya yaitu deep learning, mindful, meaningful, joyful learning. Dan selanjutnya metode pembelajarannya yaitu berupa ceramah, interaktif lewat dongeng, diskusi kelompok, studi kasus sederhana, dan presentasi karya. Selanjutnya strategi pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi konten yaitu menyediakan materi dalam berbagai format seperti buku bacaan, bergambar, potongan kertas Asmaul Husna, dan tayangan video animasi pendek. Selanjutnya yaitu diferensiasi proses. Peserta didik dapat bekerja secara individu, berpasangan dengan teman sebangku, ataupun dalam kelompok kecil untuk menceritakan gambar bertema kasih sayang. Diferensiasi produk yaitu peserta didik diberi kebebasan memilih karya akhir seperti mewarnai kaligrafi, membuat origami hati, atau mempraktikkan langsung ucapan kasih sayang di depan kelas, di depan teman-temannya. Selanjutnya yaitu kemitraan pembelajaran. Dari sisi kemitraan, saya bekerja sama dengan lembaga keagamaan sekolah untuk membiasakan anak menyisihkan uang sakunya secara digunakan untuk infak sukarela dan menggunakan proyektor sebagai media pembelajaran digital untuk menampilkan video animasi edukatif, kisah keteladanan Nabi Muhammad. Untuk lingkungan belajar, saya mengatur tempat duduk secara fleksibel seperti lesehan lingkar ataupun berkelompok kecil yang berisi 5 orang atau 3 orang agar mendukung kedekatan emosional murid dengan guru dan teman-temannya. Budaya pembelajaran atau budaya belajarnya saya bangun agar aman, hangat, dan penuh senyuman, sehingga setiap anak berani berekspresi tanpa takut salah. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi. Sekarang saya akan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran di tiap pertemuan yang seluruhnya konsisten mengikuti struktur kegiatan pendahuluan 15 menit, kegiatan inti 45 menit, dan kegiatan penutup 10 menit. Pertemuan pertama yaitu pembahasan meneladani kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Pada kegiatan pendahuluan, saya membuka dengan salam dan doa bersama, lalu memberi apresiasi dengan bertanya mengapa matahari bersinar ataupun hujan untuk menghangatkan tanaman atau menyuburkan tanaman. Sebagai cara Allah menunjukkan cintanya. Pada kegiatan inti, anak-anak mengamati gambar bumi hijau dan pelukan orang tua. Lalu saya jelaskan makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Lewat dongeng, dilanjutkan diskusi kelompok tentang berbagi bekal makanan dan merawat hewan kelaparan. Sebagai penutup, anak-anak merefleksikan tindakan kasih sayang yang akan mereka lakukan hari itu dan ditugaskan mencium tangan orang tua sambil mengucap kasih sayang sebelum tidur. Pertemuan 2, saya membahas meneladani kisah kasih sayang Nabi Muhammad SAW.
Dilanjutkan kegiatan membuka dan mengingatkan kembali makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim, lalu mengaitkan dengan sosok Nabi yang hatinya lembut dan penyayang. Pada kegiatan ini saya menjelaskan, saya menyuruh anak-anak mengamati ilustrasi Nabi memeluk anak yatim dan menyuapi orang tuanya, mendengarkan dongeng tentang Nabi merawat hewan dan menyayangi keluarga. Lalu berpasangan menceritakan kembali kisah tersebut dengan bahasa-bahasanya sendiri. Sebagai penutup, anak-anak diminta mempraktikkan sikap hormat dengan menyuguhkan air minum untuk orang tuanya di rumah. Pertemuan yang ketiga, saya membahas perilaku kasih sayang kepada sesama manusia dan lingkungan. Saya membuka dengan menunjukkan tanaman layu di pot kecil dan bertanya, apa wujud kasih sayang kita kepada makhluk ciptaan Allah? Selanjutnya, kegiatan ini anak-anak mengamati poster stop bullying atau perundungan, berdiskusi tentang pentingnya kata tolong, maaf, dan terima kasih, lalu bermain peran tata cara meminjamkan alat-alat tulisnya seperti pensil, buku dengan sopan dan meminta maaf sebagai tanda terima kasih. Sebagai penutup, anak-anak berjanji tidak akan mengajak teman-temannya lagi dan diberi tugas untuk menyiram tanaman di rumah atau sekolah. Yang pertemuan keempat, yaitu saya membahas pembuatan karya kreatif proyek seperti kartu cinta. Saya membuka dengan memamerkan contoh kartu cinta yang berwarna-warni dari kertas origami. Pada kegiatan ini, anak-anak mengamati bahan proyek seperti kertas origami tadi, krayon, dan lem, lalu menuliskan kata-kata seperti aku sayang ibu, aku sayang lingkungan, atau kaligrafi sederhana yang bertuliskan nama Asmaul Husna seperti Ar-Rahman dan Ar-Rahim pada kartu mereka, sambil boleh saling berbagi krayon dengan teman sebangku. Sebagai penutupnya, yaitu setiap anak maju memperlihatkan hasil karyanya dan menjelaskan kepada siapa kartu itu akan diberikan. Yang terakhir yaitu asesmen pembelajaran. Untuk asesmen saya rancang secara menyeluruh 3 tahap. Yang pertama yaitu ada asesmen diagnostik, yang kedua asesmen formatif, dan yang ketiga yaitu ada asesmen sumatif. Asesmen diagnostik atau asesmen awal berupa tanya jawab lisan santai atau permainan tebak ekspresi untuk mengetahui permainan atau pemahaman awal anak tentang kasih sayang. Asesmen formatif sendiri yaitu ada selama proses melalui observasi, kesantunan berbicara, keaktifan diskusi, serta kerukunan dengan teman-teman sebangku dan sekelasnya. Dan yang terakhir yaitu ada asesmen sumatif atau asesmen akhir, yaitu berupa penilaian produk karya, kerajinan tangan seperti tadi pohon kasih sayang, menggunakan rubrik yang menilai kerapian, kesesuaian konten dengan nilai agama dan pesan cinta yang telah disampaikan oleh murid tadi. Demikian penjelasan modul ajar yang telah saya susun mulai dari identitas awal dan sampai hingga rancangan asesmen. Sebagai rangkuman, modul ini saya kembangkan dengan pendekatan kurikulum berbasis cinta atau KBC, karena anak-anak tidak hanya diajak menghafal konsep keagamaan, tetapi benar-benar menghayati dan mempraktekkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW dalam keseharian mereka, mulai dari menyayangi diri sendiri, orang tua, teman,
hingga lingkungan-lingkungan sekitarnya. 4 pertemuan saya yang saya rancang pun disusun bertahap, dari pemahaman konsep kisah kasih sayang, keteladanan Nabi, penerapan kepada sesama, hingga bermuara pada karya nyata lewat proyek Kartu Cinta. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan saya. Atas perhatian dan bimbingan Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.